Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang viralnya video pidato dari Pak Dahlan Iskan. Itu pidato di Masjid Komplek Al Zaitun, di mana beliau ini menjadi aktivis sebuah agama yang katanya asalnya dari Taiwan. Itu agama tertinggi di sana. Dan agama tersebut tidak memperbolehkan untuk membuat tempat ibadah, tidak boleh melakukan ritual ibadah apapun, ya. Hanya membuat kegiatan-kegiatan sosial. Dan sudah 2 video yang kita upload kaum muslimin untuk membahas tentang viralnya video dari Pak Dahlan Iskan tersebut, ya. Yang pertama kita membahas tentang pidatonya, yang kedua ada video yang sangat kontradiksi antara apa yang diucapkan oleh Pak Dahlan Iskan dengan video yang viral yang menunjukkan Pak Dahlan Iskan ini melakukan sebuah ritual ibadah di kelenteng di daerah Surabaya, kaum muslimin. Ya, kalau di dalam pidato dijelaskan Pak Dahlan Iskan bahwasanya agama Buddha Seci ini tidak memperbolehkan untuk melakukan sebuah ritual ibadah, apalagi memiliki tempat ibadah. Ya, akan tetapi kemudian beredar video dari Pak Dahlan Iskan yang sedang melakukan ritual, ya sepertinya ritual ibadah, ya ritual ibadah dan di tempat ibadah, ya di rumah ibadah. Ditampilkan di dalam video tersebut Pak Dahlan Iskan sedang membawa patung, ya kemudian didampingi oleh orang-orang Buddha, dan ritual tersebut dilakukan di kelenteng yang menurut informasi itu di daerah Surabaya. Dan ternyata rekan-rekan dari Pak Dahlan Iskan ini juga ya merespon viralnya video tersebut. Mereka berusaha untuk mengkonfirmasi dengan Pak Dahlan Iskan tentang video-video yang viral tersebut, akan tetapi belum juga mendapatkan balasan. Ya, kita sudah bahas videonya bahwa ada rekan-rekan dari Pak Dahlan Iskan di Jawa Pos itu sudah berusaha mengkonfirmasi tentang viralnya video tersebut, akan tetapi tidak direspon atau belum direspon oleh Pak Dahlan Iskan sendiri, kaum muslimin, ya. Bahkan adiknya Pak Dahlan Iskan pun sudah berusaha menghubungi beliau, ya, meminta informasi, meminta klarifikasi, akan tetapi beliau juga belum merespon. Dan kemudian kaum muslimin, kami mendapatkan sebuah video dari sebuah channel, ya, namanya Azahri Channel. Ya, di sana diberikan judul Dahlan Iskan Murtad, jika benar kok bisa, ya. Di sini beliau membahas tentang video yang viral dari Pak Dahlan Iskan, ya. Kalau kita melihat video ini diposting 1 hari yang lalu, kaum muslimin. Kemudian kalau kami melihat video-video yang ada di channel ini, sepertinya beliau ini entah pengurus, entah anggota dari Ormas Muhammadiyah yang ikut membahas tentang viralnya video dari Pak Dahlan Iskan tersebut, kaum muslimin, ya. Coba kita simak bagaimana komentar dari pemilik channel ini, kaum muslimin. Ini ada berita viral, ya, bahwa ada seorang tokoh, ya sebut saja namanya Pak Dahlan Iskan, yang dikabarkan murtad, ya, keluar dari Islam. Padahal ini beliau tokoh yang banyak penggemarnya. Ya, beliau dulu owner Jawa Pos, beliau pernah menjadi dirut direktur utama PLN zaman Pak SBY. Beliau juga pernah menjadi menteri BUMN, luar biasa. Meskipun Pak Dahlan Iskan ini, ya, doktor honoris causa ini, dikabarkan ada tamat madrasah aliyah dan pondok pesantren, ya. Pesantren itu juga milik keluarganya. Kok bisa murtad? Apa benar? Kalau kita menyimak selama beliau tadi, ya, bahwa beliau sudah menjadi anggota satu agama, ya, namanya Buddha tadi, di mana agama itu berkeyakinan, ya, tidak perlu adanya tempat ibadah, tidak perlu adanya sembahyang, doa, ya, itu jelas-jelas murtad. Mana agama yang tanpa tempat ibadah? Mana ada agama tanpa berdoa? Berdoa itu kebutuhan hamba, kebutuhan makhluk, bukan kebutuhan kholik. Orang beriman berdoa itu karena merasa lemah, butuh yang maha perkasa, yang maha kuasa, karena mereka ini bermohon kepada Allah. Ini jelas ala akibah ini murtad, kembali ke belakang. Ya, kadang-kadang kita berpikir, tokoh ini kan dulu katanya pernah sakit kanker hati,
hatinya rusak gitu ya, kemudian dioperasi di negara komunis sana Cina, diganti hatinya orang mati yang masih muda yang bertahan hidup sampai sekarang ya, mungkin sudah umur 78 tahun gitu Pak Dahlan Iskan ini, ya boleh jadi karena ganti hati ya boleh jadi hatinya berubah. Hati dalam bahasa Arab itu disebut kolbun atau fuadun ya. Kolbun itu artinya bolak-balik ya. Kalau takol labaya, takol lubu, takol iban itu berbolak-balik. Jadi kolabaya kulubu ya. Kolbun itu maknanya harfiahnya itu bolak-balik. Jadi hati kita ini memang kecenderungannya bolak-balik ya. Tentu yang dimaksud itu hati secara rohaniah, secara spiritual, bukan hati dalam wujud fisik tadi ya. Tapi itu kan hanya kita hubung-hubungkan apakah ada hubungannya hati dalam bentuk fisik dengan hati dalam bentuk rohaniah. Yang jelas kita sebagai mukmin itu diajarkan oleh Rasul karena hati kita berubah-ubah supaya iman kita kokoh ya. Rasulullah mengajarkan doa sebagaimana hadis dalam Sunan Tirmidzi ya. Nomor 3444 ya. Yang itu adalah dari Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah. Ketika ditanya sahabat tentang doa yang sering dipanjatkan Rasul, maka Ummu Salamah bercerita bahwa Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kuatkan hatiku ala dinik, untuk meyakini agamamu. Wajar kan hati kita bolak-balik, maka kita minta dikokohkan hati kita supaya tetap dalam dinullah. Itu pemirsa. Dan kita pun sudah mafhum bahwa namanya hidayah itu semata-mata pemberian anugerah Allah. Hidayah kan satu akar kata dari hadiah, hadayah di hidayatan, ya, pemberian petunjuk, pemberian guidance. Jadi yang memberikan petunjuk, arahan sehingga kita beriman kepada Allah, ya, sehingga kita memeluk agama Islam itu ya semata-mata karena Allah yang beri petunjuk kepada kita. Surat Al-Qasas ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini firman Allah ketika Nabi Muhammad itu sangat ingin agar pamannya Abu Thalib itu masuk Islam, mendapat hidayah, tapi dalam hadis Muslim itu sampai beliau mati Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah. Maka Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai, tetapi Allah yang dapat memberi petunjuk kepada siapapun, dan Allah lebih tahu orang-orang yang telah mendapat petunjuk itu. Jadi petunjuk itu semata-mata pemberian Allah. Oleh karena itu, karena kita harus bersyukur telah ditakdir sebagai mukmin, maka kita rawat keimanan itu dengan beribadah kepada Allah. Jadi sesungguhnya ibadah kepada Allah itu sebagai merawat iman kita, baik itu ibadah mahdhah, ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, maupun ibadah-ibadah sosial yang lain, silaturahim, ya, saling tolong menolong, yaitu dalam rangka merawat akidah kita, tauhidullah kita, agar kita tidak keluar dari keimanan yang benar. Oleh karena itu dalam surat Al-Imran ayat 8 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini petunjuk Allah, doa agar kita panjatkan sekurang-kurangnya selesai salat 5 waktu atau kapan saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan, Kau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami anugerah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau orang yang maha memberi. Jadi doa ini kita yakin bahwa beragama itu harus dengan doa yang selalu kita panjatkan. Kita mohon kepada Allah agar kita ini tidak digelincirkan, kita tetap istiqomah di jalan yang benar sampai benar-benar kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita ini bisa bahagia fitarain di dunia wal akhirah. Jadi ini hikmah bila ya benar-benar Pak Dahlan itu murtad, ini betul-betul pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi memang hatinya sudah jaga, hati itu sangat labil menurut keyakinan kita, sehingga harus kita jaga. Karena kalau hati kita ini beres ya semua aktivitas ini kita beres, karena sumbernya baik dan tidaknya seseorang itu dari hati, penelitian bukan dari otak. Kalau hatinya bagus dimanapun ya tetap bagus. Oleh karena itu
ada hadis yang sudah viral, hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh pakar hadis kontemporer ya, Al-Albani ya. Dalam hadis itu disebutkan wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Itu hadisnya. Sesungguhnya di tubuh kita ini, jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad kita ini. Kalau rusak, ya rusaklah jasad kita ini. Apa itu? Dia adalah al-qalbu, hati. Jadi seseorang itu baik tidak, ya ukurannya hati ini. Kalau hatinya baik, maka aktivitas yang keluar adalah baik. Maka hati harus kita jaga. Jangan sampai keimanan yang sudah menancap di dalam hati ini, yang istilahnya akidah, akdun, ikatan, kebenaran sudah kita ikat dalam hati, lepas karena kita tidak menjaga hati, terpesona dengan bujukan-bujukan setan sehingga kita menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ya tetap dalam keimanan sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian benar-benar mati kecuali dalam keadaan berserah diri, beragama Islam. Semoga kita semua husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, dari panjang dan lebarnya penjelasan beliau, komentar beliau terhadap video yang viral dari Pak Dahlan Iskan, ya, kami hanya tertarik mengomentari masalah transplantasi hati Pak Dahlan Iskan, kaum muslimin, ya. Kalau disebut-sebut bahwasanya transplantasi hati tersebut menjadi penyebab Pak Dahlan Iskan ini condong kepada agama Buddha Seci tadi, kaum muslimin, ya, itu sepertinya tidak tepat, kaum muslimin. Tapi memang banyak sekali komentar-komentar yang seperti itu, kaum muslimin. Ini salah satunya yang sudah memberikan komentar di video kami, ya. Dahulu Pak Dahlan pernah hatinya dicangkok atau diganti. Apabila itu benar, Pak Dahlan sekarang seperti itu mungkin yang buat ganti hatinya dari hati orang yang anti agama. Jadi sudah cocok. Mau baik atau mau jelek tergantung hatinya. Mungkin itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, ya. Kemudian ada lagi, mendengar dia bicara soal aktif donor organ, saya jadi ingat kalau dia pernah melakukan transplantasi hati di Cina. Mungkin dari latar belakang itulah dia semangat bergabung jadi aktivis di kelompok mereka. Saya hanya muslim KTP yang melakukan ibadah wajib doang tiap hari. Jadi saya nggak berani menyimpulkan apapun mengenai masalah ini. Tapi saya berharap Pak Dahlan punya alasan yang logis dengan apa yang dia lakukan. Demikian komentar saya. Semoga bisa membantu channel ini agar lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Jazakallah khairan. Kemudian ada lagi komentar yang kami tidak sempat men-screenshotnya, kaum muslimin. Ada yang mengatakan mungkin Pak Dahlan Iskan sebelum melakukan operasi transplantasi hati tersebut, ya, ada perjanjian kepada orang-orang yang beraliran Buddha Seci tadi, kaum muslimin, ya. Dan mungkin yang mendonorkan hati tersebut adalah kelompok mereka, sehingga mereka membuat perjanjian dengan Pak Dahlan Iskan, seandainya operasi tersebut sukses, maka Pak Dahlan Iskan harus menjadi aktivis mereka, harus membantu kegiatan-kegiatan mereka. Dan komentar ini sebenarnya yang lebih bisa diterima dengan akal, kaum muslimin, lebih rasional, ya. Karena kalau alasan transplantasi hati diganti hati dengan hatinya orang yang beragama Buddha Seci tersebut, kemudian menjadi condong kepada agama Buddha Seci tersebut, itu sangat tidak rasional, kaum muslimin. Karena kalau kita melihat, ya, tidak sedikit orang yang dia beragama Islam, seorang muslim yang taat, kemudian butuh darah, ternyata pendonor darah tersebut orang yang beragama non-Islam. Akan tetapi alhamdulillah mereka tetap istiqomah di atas agama Islam. Jadi argumen yang menyatakan bahwa transplantasi hati tersebut yang menjadikan Pak Dahlan Iskan condong kepada agama Buddha Seci itu sangat tidak bisa diterima, kaum muslimin, ya.
Kemudian terlebih kalau kita melihat sejarah bahwasanya para sahabat dahulu, ya, banyak yang mereka orang-orang kafir awalnya. Bahkan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bukan satu, dua, tiga orang saja yang mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ya. Kalau kita nilai secara zohirnya, alangkah buruknya kaum muslimin. Ya, akan tetapi kembali lagi, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan faktor karena transplantasi hati tadi kaum muslimin. Dan kami sepakat dengan ayat yang disampaikan oleh pemilik channel Az-Zahri tadi kaum muslimin, ya, bahwasanya di dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Begitu juga dengan hadis yang biasa dibaca oleh para khotib, ya, para penceramah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa disesatkan oleh orang. Begitu juga sebaliknya. Apalagi dalam kondisi seperti transplantasi hati itu kan dalam keadaan darurat kaum muslimin. Tidak banyak orang yang bisa, ya, mendonorkan hatinya. Jadi sangat tidak tepat kalau dikatakan Pak Dahlan Iskan itu menjadi condong kepada aliran Buddha Seci tadi, ya, karena transplantasi hati dari hati orang yang condong kepada agama Buddha Seci. Tapi itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hidayah dari beliau. Na'udzubillah, ya, yang kita berlindung dari perkara-perkara yang seperti itu kaum muslimin, ya. Makanya kami juga sepakat dengan yang disampaikan beliau, ya, bahwasanya hidayah itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus selalu berusaha untuk menjaga hidayah tersebut kaum muslimin, ya. Salah satunya dengan doa, di mana hadisnya sudah disampaikan oleh beliau tadi, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menguatkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya, sampai akhir usia kita. Karena memang kita tidak tahu, ya, kondisi hati kita itu seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati, ya, sehingga kita, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita, menguatkan hati kita untuk yakin di atas tuntunan syariat Islam. Jangan sampai hati kita ini dibolak-balikkan seperti Pak Dahlan Iskan, na'udzubillah min dalik, ya. Padahal beliau dikenal cerdas, ya, bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan ya religius. Tapi ternyata, ya, kita lihat justru beliau condong kepada orang-orang seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Jadi sekali lagi, ya, sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya alasan Pak Dahlan Iskan ini condong kepada Buddha Seci itu karena transplantasi hati. Akan tetapi ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hidayah dari beliau. Na'udzubillah min dalik. Karena kalau kita melihat video dari Pak Dahlan Iskan itu, ya, sangat fatal kaum muslimin, ya. Bagaimana bisa seorang muslim melakukan ritual ibadah agama lain, kemudian menjadi aktivis sebuah gerakan agama lain, meskipun itu bergerak di bidang sosial. Sementara, ya, gerakan-gerakan yang seperti itu yang dilakukan oleh, ya, komunitas kaum muslimin sangat banyak. Ya, kenapa harus bergabung dengan orang-orang kafir? Yang jelas-jelas gerakan-gerakan yang seperti itu, ya, mereka pasti ada misi untuk menyebarkan agama mereka. Dan kalau kita ikut bergabung dalam aktivis-aktivis yang seperti itu, secara tidak langsung kita ikut mendakwahkan agama mereka. Dan itu bisa menyebabkan kemurtadan kaum muslimin. Membantu dakwah orang-orang kafir, ya, kemudian sampai melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang kafir. Itu merupakan pembatal-pembatal keislaman kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu kaum muslimin, ya. Dan kita berdoa, ya, mudah-mudahan Pak Dahlan Iskan di usia senjanya itu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.